Halo Sobat Kedai Kopi, akhirnya Vivo resmi merilis smartphone baru yakni Vivo Y53s. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo Y53s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung aja kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, sudah mendukung 5G. Seperti yang kita ketahui bersama kalau Indonesia sudah resmi merealisasikan jaringan 5G, walau belum menyeluruh hingga pelosok negeri. Lalu bagi sobat yang ingin merasakan kecanggihan dari jaringan 5G, bisa banget mencobanya lewat Vivo Y53s. Dikarenakan smartphone ini sudah ditanamkan jaringan berteknologi 5G. Kedua, refresh rate layar tinggi. Layar Vivo Y53s gunakan panel IPS LCD yang diklaim memproduksi warna lebih natural dan memiliki color gamut lebih baik. Layar smartphone ini juga sudah mendukung refresh rate 90Hz yang membuat pergerakan layar semakin mulus dan cepat. Ketiga, dapur pacu yang mumpuni. Untuk dapur pacu, Vivo Y53s disokong dengan chipset besutan Qualcomm yakni Snapdragon 480 5G fabrikasi 8 nanometer. Mungkin sobat mengira bahwa Snapdragon 480 punya performa yang biasa saja, seperti seri Snapdragon 400 lainnya. Namun sebenarnya SoC anyar ini tergolong sebagai prosesor yang kencang dengan performa yang jauh lebih baik daripada seri terdahulu. Dengan chip ini, bermain game akan semakin seru dan lancar. Keempat, dual kamera dengan Gyro Eyes. Meski Vivo Y53s hanya memiliki 2 biji lensa untuk kamera utama dan 1 buah lensa untuk kamera selfie, namun soal kualitas tidak perlu diragukan. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel yang sudah mendukung fitur SDR, sehingga hasil bidikannya terbilang memuaskan dengan suguhan warna yang banyak dan bagus. Nah, untuk lensa wide-nya mempunyai resolusi 64 megapiksel dengan dukungan teknologi PDAF. Untuk bidikannya sendiri sudah pasti akan memuaskan mata para penggunanya. Selanjutnya terdapat lensa makro beresolusi 2 megapiksel yang mampu mengambil gambar objek kecil dengan produksi yang detail dan tajam. Kedua lensanya sudah didukung fitur SDR, panorama, dan lampu LED flash. Smartphone ini sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 60 fps. Dibekali juga dengan teknologi Gyro Eyes, yang mana membuat hasil rekaman akan menjadi stabil. Kelima, Bluetooth 5.1. Vivo Y53s sudah dibekali Bluetooth versi terbaru yakni Bluetooth 5.1 yang mana membawa sejumlah keunggulan dibandingkan pendahulunya. Bluetooth 5.1 juga punya kecepatan transfer lebih kencang hingga 2 Mbps. Memiliki jangkauan transmisi lebih luas sampai 240 meter dan konsumsi daya lebih hemat. Keenam, baterai besar plus fast charging. Untuk sektor daya, Vivo Y53s mengusung baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh. Dengan pasokan daya sebesar ini, sobat bakal bisa menonton film dan bermain game hingga 10 jam lamanya. Tak lupa pula Vivo sematkan teknologi fast charging 18 watt. Dengan begitu, sobat tak lagi harus menunggu berjam-jam hingga baterai terisi penuh. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki Vivo Y53s, smartphone ini juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, tanpa slot memori eksternal. Ketika sobat membeli Vivo Y53s, maka harus siap kehilangan slot micro SD. Sobat sudah tidak bisa lagi menambah kapasitas ruang penyimpanannya. Alasan yang paling kuat kenapa Vivo menghilangkan fitur ini karena telah menawarkan kapasitas ruang penyimpanan yang besar. Kedua, belum mendukung NFC. Sayangnya Vivo Y53s tidak dibekali teknologi NFC. Lewat fitur ini, sobat akan disuguhkan dengan berbagai faedah seperti melakukan transaksi secara digital. Tidak hanya itu, sobat pun dapat melakukan transfer data seperti gambar, dokumen, lagu, dan lain sebagainya. Sobat juga bisa melihat informasi mengenai status atau saldo di smart card, menandai lokasi, dan menghubungkan perangkat ke perangkat lain. Ketiga, tanpa proteksi layar. Ternyata layar Vivo Y53s tak dibekali teknologi layar jenis apapun seperti Corning Gorilla Glass. Dengan adanya Corning Gorilla Glass, maka smartphone akan terhindar dari goresan yang disengaja maupun tak disengaja karena benda keras seperti batu, paku, lantai, atau sejenisnya. Sebagai solusi, mungkin sobat bisa membeli anti gores secara terpisah supaya permukaan layarnya tetap terlindungi.
Oke sob, segitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli Vivo Y5 3S. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.